Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Wulandari dengan nomor NIM 216132440 akan mempresentasikan mengenai critical appraisal yang berjudul Cost Effectiveness Analysis of Antibiotic Prophylaxis versus No Antibiotic Prophylaxis for Acute Cholecystectomy. Checklist 1. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah penelitian mencakup analisis biaya dan manfaat dari layanan atau program tertentu? Apakah penelitian membandingkan beberapa alternatif? Apakah sudut pandang analisis dan konteks pengambilan keputusan dinyatakan dengan jelas? Jawabannya itu adalah ya. Penelitian ini mencakup analisis biaya dan manfaat layanan berupa analisis cost effectiveness yang membandingkan dua alternatif, yaitu penggunaan antibiotik profilaksis dan tidak menggunakan antibiotik profilaksis pada pasien dengan koleksistitis akut ringan hingga sedang yang menjalani koleksitektomi darurat. Dari perspektif National Health Service, Inggris analisis ini menunjukkan bahwa antibiotik profilaksis ini memiliki keuntungan kecil dalam hal penghematan biaya serta lebih efektif dalam mencegah komplikasi infeksi pasca operasi dibandingkan tanpa antibiotik. Kemudian sudut pandang analisis juga dinyatakan dengan jelas melalui pendekatan sistem tarif nasional NHS dan fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya konteks meningkatnya resistensi antimikroba. Checklist 2. Apakah semua alternatif penting dijelaskan dan apakah alternatif tidak melakukan apa-apa dipertimbangkan? Jawabannya itu adalah ya, semua alternatif penting dijelaskan dalam penelitian ini dengan membandingkan dua pendekatan utama, yaitu penggunaan antibiotik profilaksis dan tidak menggunakan antibiotik profilaksis pada pasien yang menjalani koleksitektomi akut. Alternatif tidak melakukan apa-apa juga dipertimbangkan yang dalam konteks ini dipresentasikan oleh kelompok tanpa antibiotik profilaksis dan dibandingkan secara langsung dengan kelompok yang menerima antibiotik. Checklist 3. Apakah efektivitas diukur melalui uji klinis terkontrol secara acak atau melalui tinjauan studi klinis? Jika data observasi atau asumsi digunakan, apakah ada potensi bias yang dipertimbangkan? Jawabannya itu adalah ya, efektivitas diukur melalui uji klinis terkontrol secara acak, yaitu randomized controlled trial, dan terdapat potensi bias yang dipertimbangkan, khususnya melalui analisis sensitivitas yang dilakukan untuk menilai pengaruh asumsi terhadap hasil penelitian. Checklist 4. Apakah cakupan analisis cukup luas untuk menjawab pertanyaan penelitian? Apakah analisis mencakup perspektif yang relevan seperti masyarakat, pasien, atau pembayar pihak ketiga? Dan apakah mencakup biaya modal dan biaya operasional? Jawabannya itu adalah ya, penelitian ini mencakup analisis biaya dan konsekuensi yang relevan dengan menggunakan data dari uji klinis besar, serta tarif biaya NHS yang diukur dalam satuan moneter. Efektivitas dinyatakan dalam penghindaran komplikasi infeksi pasca operasi dalam 30 hari setelah koleksitektomi, menunjukkan bahwa penelitian ini telah mengidentifikasi semua biaya dan konsekuensi yang relevan. Cakupan analisis cukup luas untuk menjawab pertanyaan penelitian karena melibatkan periode pengamatan yang signifikan serta penggunaan data dari uji multisenter. Analisis dilakukan dari perspektif NHS sebagai pembayar pihak ketiga. Meskipun perspektif pasien tidak dipertimbangkan, biaya yang dianalisis mencakup tarif nasional, NHS yang biasanya meliputi biaya modal operasional, serta sumber daya rumah sakit terkait. Checklist 5. Apakah ada item yang diabaikan dalam pengukuran dan apakah hal ini memengaruhi analisis? Dan apakah ada kesulitan dalam pengukuran seperti penggunaan sumber daya bersama? Dan apakah ini ditangani dengan benar? Jawabannya itu adalah iya. Pengukuran biaya dan konsekuensi dalam penelitian ini dilakukan dengan unit yang sesuai, yaitu biaya dalam satuan moneter, dan konsekuensi diukur dalam bentuk penghindaran komplikasi infeksi pasca operasi dalam 30 hari setelah prosedur. Penelitian ini juga menggunakan metode pohon keputusan yang menghitung rata-rata berbobot berdasarkan probabilitas setiap hasil, sehingga dapat menangani kesulitan seperti pengukuran sumber daya bersama. Meskipun beberapa item biaya mungkin disederhanakan dengan mengacu pada tarif terdekat, hal ini diakui dengan bagian diskusi dan tidak secara signifikan memengaruhi analisis utama. Checklist 6. Apakah sumber nilai, pasar preferensi pasien, kebijakan atau penelitian ahli diidentifikasi dengan jelas? Apakah nilai pasar digunakan untuk sumber daya yang digunakan atau dikurangi? Dan apakah jika nilai pasar tidak tersedia, apakah ada penyesuaian untuk mendekati nilai pasar sebenarnya? Jawabannya itu adalah ya, penilaian biaya dan konsekuensi dalam penelitian ini dilakukan secara kredibel dengan menggunakan sumber nilai yang jelas, yaitu NHS 2021 atau 2022, National Tariff Payment System, dan British National Formulary yang merupakan referensi terpercaya untuk biaya layanan kesehatan di Inggris. Nilai yang digunakan mencerminkan nilai pasar aktual untuk sumber daya yang digunakan dan seluruh data biaya diambil dari basis data tahun 2022, sehingga tidak memerlukan diskon tambahan. Ketika nilai pasar spesifik tidak tersedia, pendekatan alternatif dilakukan dengan menghitung rata-rata berbobot berdasarkan probabilitas hasil yang memastikan estimasi biaya tetap akurat dan mendekati nilai pasar sebenarnya.
Checklist 7. Apakah biaya dan konsekuensi di masa depan didiskon ke nilai saat ini, dan apakah alasan untuk diskonto yang digunakan dijelaskan? Jawabannya itu adalah tidak, karena biaya dan konsekuensi dalam studi ini tidak disesuaikan untuk perbedaan waktu. Hal ini dikarenakan semua biaya diambil dari basis data tahun 2022, sehingga tidak memerlukan diskonto untuk menyelaraskan dengan nilai saat ini. Checklist 8. Apakah biaya tambahan dibandingkan dengan manfaat atau efek tambahan dari alternatif? Jawabannya itu adalah ya. Penelitian ini melakukan analisis tambahan dengan menggunakan rasio biaya efektivitas inkremental yang membandingkan biaya tambahan dengan efek tambahan dari alternatif yang diuji dalam studi. Checklist 9. Jika data bersifat stokastik, apakah analisis statistik dilakukan, dan apakah analisis sensitivitas digunakan, dan apakah alasan untuk nilai-nilai parameter kunci dijelaskan? Jawabannya itu adalah ya. Ketidakpastian dalam estimasi diperhitungkan dalam studi ini. Hal ini ditunjukkan melalui analisis statistik yang dilakukan dengan pendekatan incremental cost effectiveness ratio yang membandingkan biaya tambahan dengan efek tambahan dari alternatif yang diuji. Selain itu, dilakukan 3 analisis sensitivitas untuk mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk kepatuhan penuh terhadap penggunaan antibiotik, komplikasi dengan kompleksitas yang meningkat, serta analisis breakpoint untuk menentukan batas efektivitas antibiotik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa studi ini secara komprehensif mempertimbangkan ketidakpastian dalam estimasi dan memberikan penjelasan yang memadai untuk nilai-nilai parameter kunci yang digunakan. Checklist 10. Apakah kesimpulan berdasarkan rasio biaya manfaat atau indikator lainnya? Apakah hasil dibandingkan dengan studi serupa dan perbedaan metodologi dijelaskan? Dan apakah implikasi implementasi seperti kelayakan adopsi, program, dan kendala sumber daya dibahas? Jawabannya itu adalah ya. Hasil analisis dalam studi ini disajikan dan dibahas dengan baik. Kesimpulan didasarkan pada rasio biaya efektivitas inkremental sebesar min E79270 yang menunjukkan bahwa antibiotik profilaksis lebih hemat dibandingkan tanpa profilaksis. Hasil studi ini juga dibandingkan dengan literatur sebelumnya yang menyimpulkan bahwa antibiotik profilaksis pada kolektistektomi efektif mengurangi biaya medis pasca operasi dan kejadian komplikasi infeksi. Namun, perbedaan metodologi dan konteks seperti sistem kesehatan dan populasi yang diteliti dijelaskan sebagai pembatas perbandingan. Selain itu, implikasi implementasi program dibahas termasuk potensi penghematan biaya di masa depan akibat pengurangan profilaksis antibiotik dan kendala sumber daya yang terkait resistensi antibiotik yang menjadi perhatian penting bagi keputusan klinis di masa mendatang.